Selamat siang, Mas Ari. Iya, nah ini dia Ibu Yeni Purwanto ya. Silakan Ibu Yeni. Iya, terima kasih Mas Ari untuk kesempatannya. Saya akan mulai ketika Pak Yahya waktu itu masih muda, sekitar tahun 74-75, masih stasiun di Surabaya. Jadi Pak Yahya itu ceritanya sakitnya cukup lumayan berat, lalu ditolong oleh sebuah keluarga yang baik hati, yaitu keluarga Sutejo namanya. Nah, setelah itu Pak Yahya diajak ke rumahnya, dirawat sampai sembuh, dan setelah itu hubungan Pak Yahya dengan keluarga Sutejo ini begitu baik, diangkat anak, terus pokoknya kami jadi seperti keluarga benar, kami diangkat anak gitu, Pak Yahya khususnya. Nah, waktu tahun 2007 Ibu Ratna Sutejo itu meninggal. Ini cerita tahun 2007 ya, Mas Ari ya. Karena hubungan kami dekat seperti keluarga sendiri, kami selalu hadir waktu papi meninggal. Kami panggil papi mami. Papi meninggal, kami datang. Mami meninggal, tentu kami harus datang. Jadi waktu itu menjelang Idul Fitri, sulit sekali kendaraan umum. Betul. Bis tidak ada, kereta api nggak ada. Udah deh kita putusin bawa mobil aja. Kami bawa mobil, kebetulan Pak Ye senang setir. Waktu itu sudah di Bandung ya Bu ya? Sudah di Bandung, sudah tahun 2007. Iya. Nah setelah itu dalam perjalanan pulang dari meninggal Mami Sutejo, kami kembali ke Bandung. Sampai di kota Pati. Selama perjalanan tuh hujan rintik-rintik, Mas Ari. Lewat jalur utara berarti ini ya Bu ya? Iya, hujan rintik-rintik, jadi jalanan cukup licin gitu. Selama perjalanan berdua itu kami kemana-mana, kami selalu ditemani lagu-lagu Bill Gaither kesukaan kami. Jadi kita berdua nyanyi-nyanyi sih. Hanya berdua Ibu ya, dengan nyanyi Pak berdua, Yahya? pokoknya kalau sambil nyanyi, sambil ngobrol, nyanyi lagu-lagu itu. Kira-kira itu sudah pukul 6 sore. Jam 6 sore itu udah mulai sedikit gelap. Jalanan sepi sebetulnya. Melewati kota Pati, udah hampir di pinggir kota Pati itu ada rumah sakit yang cukup besar. Di pinggir kota Pati itu. Pak Yahya itu nggak tahu, saya agak sedikit nggak perhatikan jalan, tapi Pak Yahya itu tiba-tiba nabrak truk tebu. Truk tebunya itu besar sekali, jelek gitu truknya. Jadi dia ditabrak pun tidak terasa. Tapi kami, radiator kami pecah, nggak bisa jalan. Nah, itu kira-kira sudah mulai jam 6 hampir setengah 7. Setengah 7 saya lihat jam. Mobil nggak bisa jalan, kita berusaha minggir aja dulu. Pak Yahya berusaha telepon sana sini mau minta pertolongan kemana ini di kota Pati ini. Saya juga cuman bisa duduk aja di pinggir jalan. Tiba-tiba ada seorang bapak nyamperin kami. Ibu, ada yang bisa kami bantu kah? Katanya begitu. Saya bilang, saya takut loh Mas Ari. Betul. Ini siapa? Apa benar mau nolong gitu? Waktu itu daerah sana kan masih sepi ya Bu ya, sekarang ya. Dan udah malam gitu. Tapi bapak ini tahu, mungkin melihat keraguan-raguan saya. Terus ibu boleh telepon nih, ibu boleh telepon ke majikan saya katanya. Ibu boleh lihat ke seberang jalan, di situ ada seorang ibu, kata dia gitu. Jadi saya coba melirik ke seberang jalan. Oh iya, ada seorang ibu berdiri di sana memandang saya juga. Jadi jalannya tuh cukup besar Mas Ari, seperti jalan Pajajaran gitu, lebar. Jadi saya tanpa setahu Pak Yahya, karena Pak Yahya masih sibuk telepon, saya nyebrang. Saya berjumpa dengan ibu itu. Terus saya lihat, oh iya benar ada seorang ibu gitu. Ibu, saya dan supir saya tadi ngelihat ibu nabrak katanya. Apa yang bisa kami bantu? Kata ibu tersebut. Saya masih dalam keraguan-raguan Mas Ari, masih syak wasangka juga ya. Bener enggak ini gelap begini, sepi gitu. Sebentar ya Bu, tunggu suami saya. Kita tunggu suami saya katanya. Ibu suami saya ambil mobil dulu katanya. Nah, Mas Ari mungkin ada pulpen dan kertas di depan Mas Ari kah? Ada. Nah, waktu mobil itu melintas depan saya tuh sempat ngelirik nomor plat mobilnya. Nomor plat mobilnya Mas Ari tulis
itu nomor plat Pati kan K ya. Iya, betul. Nomor platnya Mas Ari coba tulis. Iya. Berdekatan 735 US. Wow. Bu, saya merinding. Nah, Wow. ya saya juga, saya sebetulnya kalau suruh bersaksi ini saya kadang-kadang cengeng, kadang-kadang saya mau nangis. Ibu, ini saya seperti di depan saya ada berambang merah, bawang merah gitu. Merinding. Wow. Ya, jadi waktu saya lihat nomor plat mobilnya, saya juga merinding, Mas Ari. Aduh Tuhan, saya begitu bersiakwasangka, tapi saya tidak boleh kan, begitu lihat nomornya. Dan Mas Ari tahu, ibu dan bapak ini apa yang mereka katakan pada saya. Saya bilang, ibu, apa yang bisa kami bantu? Dia bilang. Saya bilang, saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong. Terus yuk kita nyebrang aja ya. Saya malah nyuruh nyebrang mereka ke seberang, ketemu suami saya. Sampai di seberang saya cuma bilang, Pak ya Pak, ibu dan bapak ini mau menolong kita, gitu. Saya bilang, Pak Yahya juga agak kaget lah. Tentu nggak percaya juga orang mana yang tiba-tiba mau menolong gitu loh, Mas Ari. Betul. Begitu. Mas Ari tahu mereka menolong itu. Aduh, saya betul-betul terharu bahwa pengharapan iman kepada Tuhan itu nggak pernah sia-sia, Mas Ari. Amin. Waktu mereka bilang gini, Ibu, karena ini hari sudah malam, supir saya sudah keburu pulang katanya. Ibu mau kemana? Saya yang terdekat kota Semarang, ada adik saya. Saya bilang tadinya kami mau mampir, tapi kami mau cuma mampir terus langsung Bandung. Saya yang terdekat ada di Semarang, adik saya. Andai saja sopir saya belum pulang, Ibu saya antar ke Semarang, kata dia. Pati Semarang kan kurang lebih sejam lagi ya Bu ya. Ya Mas Ari, lumayan jauh Bu, 2 jam. 2 jam ya, 2 jam kira-kira. Nah Mas Ari terus dia bilang, tapi ibu nginap aja deh di rumah kami. Saya bilang diajak nginap, saya tambah bingung lagi kan. Iya. Tapi ini sudah malam, sudah jam malam, udah jamnya makan. Ibu bapak yuk, dia tidak tahu kami hamba Tuhan loh, Mas Ari. Tidak tahu saya siapa loh. Iya. Tapi kita makan malam dulu deh. Sebentar, saya teleponin restoran katanya. Iya. Saya dalam kebingungan itu ya ngikut aja ke restoran gitu. Tapi saya kan telepon Pak Yahya, telepon adik saya yang terdekat Semarang. Terus kata adik saya bilang tunggu sebentar, nanti saya jemput saja gitu. Iya. Nah, lalu nggak lama kemudian adik saya jemput ke kami. Terus ibu dan bapak ini di kemudian hari kami jadi dekat, kami jadi kenal akrab gitu. Dia menawarkan makan, udah selesai kami makan, saya udah dijemput. Saya bilang, Ibu terima kasih, saya sudah dijemput. Aduh sayang sudah malam. Oh saya masih bilang gini, saya malu sebetulnya. Saya bilang gini, di Pati ada makanan khas Pati ya Bu ya. Oh sebentar, saya teleponin, mudah-mudahan belum tutup. Nasi gandul. Saya masih lagi diajak setelah dari restoran itu diajak makan apa, nasi gandul. Nasi gandul, betul. Iya, khas Pati. Lalu setelah itu saya mau dijemput, dia bilang, Ibu aduh sayang toko oleh-oleh sudah tutup ya, kalau enggak kami bawain oleh-oleh katanya. Saya nggak habis pikir Ibu Mas Ari bahwa di abad 20 nih ada orang Samaria yang murah hati itu masih ada. Jadi setelah itu kami memang berpisah. Saya bilang saya kembali ke Semarang karena saya dijemput. Lalu besok paginya itu saya SMS dia, waktu itu belum ada WA. Ibu terima kasih sekali banyak atas pertolongannya. Saya bilang, Ibu tuh tidak kenal kami, tidak kenal siapa saya, tapi Ibu tidak takut menjamu kami, menolong kami. Saya bilang begitu. Tapi Ibu itu bilang, Ibu tuh cuma jawab begini, selama ini Ibu dan Bapak sudah menabur. Tadi malam itu Ibu menuai, kata dia. Dia jawabnya cuma seperti itu. Cuma seperti itu. Dari kesaksian ini saya hanya ingin mengatakan bahwa mari kita juga bisa mempraktekkan firman Tuhan. Kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus kepada siapapun yang kita temui, tanpa lihat siapa dia, orang suku apa, agama apa. Karena dengan demikian kita itu menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang benar-benar menyaksikan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita.
Kita mungkin sulit untuk bersaksi seperti saya atau berkhotbah seperti pendeta atau pastor, tapi kita bisa jadi saksi-saksi Tuhan seperti orang Samaria yang murah hati itu, Mas Ari, dimanapun kita berada. Bapak dan Ibu yang tadi itu sudah menunjukkan kasih Kristus dengan memberi pertolongan. Saya percaya bahwa tadi khotbahnya dalam pengharapan dan iman kepada Kristus, hidup kita itu tidak pernah sia-sia. Selalu ada harapan, ada pertolongan. Apalagi di masa pandemi ini, kita bisa jadi pengharapan bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, menjadi orang-orang Samaria yang murah hati dimanapun kita dibutuhkan. Mas Ari, banyak yang butuh makanan saat-saat ini, betul. Banyak yang butuh oksigen, obat juga ya, vitamin juga. Saya sebetulnya baru sedih dengan dapat WA, saya bacain sedikit ya. Iya, silakan Ibu Masih Yani. ada waktu ya? Masih Bu. Nggak sengaja menguping dalam antrian tabung oksigen. Ternyata air mata juga bisa pecah di sini. Nak, pulang. Sudah tidak usah antri lagi. Bapak sudah nggak ada. Kemudian pemuda itu membasuh air matanya, mengemasi tabungnya dan pulang. Saya air mata membaca ini. Tolong buat kita yang mungkin ada yang nimbun, jangan deh. Banyak yang membutuhkan oksigen. Terus saya baca lagi di saya punya laman Facebook bahwa petugas-petugas jenazah itu tanpa mereka pakai pakaian APD hazmat, tapi mereka sudah tidak mempedulikan lagi pakaiannya tuh, maskernya kadang-kadang terlepas, menolong jenazah yang antri untuk dikebumikan. Itu kan membuat kita, sangat mari terenyuh kita, ya Bu ya. Apalah yang bisa kita bantu untuk mereka, apapun itu. Memberi mereka makanan pun mereka sudah pasti terima kasih sekali. Mereka sampai lupa waktu jam berapa harus makan, karena jenazah begitu banyak antri. Itu Mas Ari kesaksian saya hari ini. Ibu. Kita bisa menjadi orang-orang Samaria dimanapun kita berada. Kepada siapapun kita temui. Begitu Mas Ari. Iya, terima kasih banyak Ibu Yani. Aduh, buat saya merinding sekali nih. Ibu Yani, terima kasih. Sehat selalu. Salam buat keluarga. Terima kasih Mas Ari juga buat kesempatan saya bersaksi. Terima kasih. Amin. Semoga jadi berkat. Pasti Ibu Yani.